Dalam bahasan ilmu hubungan internasional, babak peradaban politik ekonomi global sangatlah penting. Pembabakan atau istilah ilmiahnya adalah periodisasi, biasanya ditandai dengan terjadinya peristiwa besar. Pemahaman kita terhadap babak peradaban sangatlah berguna untuk memahami utuh dinamika hubungan internasional yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Ada beberapa poin penting yang mendasari periodisasi. Pertama, terjadinya peristiwa penting yang dampaknya sangat besar sehingga mempengaruhi kondisi politik ekonomi semua negara di dunia tanpa terkecuali. Kondisi di mana negara kaya maupun miskin menghadapi krisis yang sama dan mereka harus berjuang agar bisa survive dalam kondisi yang sangat tidak menentu tersebut. Kedua, tingkat kematian yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa sangat tinggi sehingga semua negara seakan berada dalam bayangan kematian kolektif. Yang ketiga, peristiwa-peristiwa di atas mempengaruhi semua negara dalam praktik hubungan internasional, politik, dan ekonomi global di masa depan. Dari dasar inilah para ahli memprediksi bahwa pandemi COVID-19 sebagai trigger lahirnya babak baru dalam periodisasi politik ekonomi global, dan fakta ini dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama dari aspek kesehatan. Dari data yang dirilis Worldometers pada Rabu 17 Juni 2020 menginformasikan bahwa total kasus COVID-19 di dunia terkonfirmasi sebanyak 8.248.185 atau kurang lebih 8,2 juta kasus. Dari jumlah tersebut, hampir setengah juta orang meninggal dunia, dan data ini terus meningkat sampai saat ini. Dan dari aspek ekonomi, bahwa pandemi ini berakibat resesi ekonomi global. Lihat saja 4 bulan terakhir, terjadi pengurangan aktivitas ekonomi dan industri yang masif di seluruh dunia. Asian Development Bank atau ADB melaporkan bahwa kerugian ekonomi global yang ditimbulkan pandemik ini meremukkan perekonomian dunia. Secara global, kerugian ekonomi diperkirakan mencapai USD 5,8 triliun atau setara dengan 86 kuadriliun. Kerugian ini hingga bisa mencapai USD 8,8 triliun atau setara 131,06 kuadriliun, yang bahkan kita pun belum mengerti ada berapa angka nol di bilangan tersebut. Tidak hanya sampai sini, bahkan Badan Pangan PBB pada akhir April lalu menyatakan bahwa wabah ini akan diikuti dengan pandemi kelaparan, khususnya di negara-negara miskin. Dan fenomena tersebut berarti bahwa COVID-19 tidak hanya membahayakan nyawa para penderitanya langsung, tetapi juga miliaran manusia non-penderita yang sangat terdampak kehidupannya. Kalau kemudian kita tarik ke belakang bahwa teori periodisasi para orientalis dunia saat ini bukanlah hal baru dalam khazanah pemikiran Islam. Apa yang mereka teorikan itu sudah pernah diungkapkan oleh Ibnu Khaldun di abad 14. Seorang pemikir dan ilmuwan muslim yang pemikirannya dianggap murni dan baru pada zamannya, yang tertuang dalam buku fenomenalnya Muqaddimah, yang dianggap sebagai cikal bakal dari kelahiran ilmu sosiologi. Ibnu Khaldun meyakini bahwa kehidupan manusia akan selalu mengalami proses dan perubahan. Ini adalah sebuah sunnatullah. Hal ini juga dipercaya dan diterima semua keyakinan, ideologi, dan agama di dunia saat ini. Bedanya bahwa umat Islam memahami itu semua dari tuntunan wahyu dari Al-Quran, bahwa sejak awal kehidupan manusia hingga hari kiamat senantiasa terjadi siklus masa kejayaan dan kehancuran dari berbagai masyarakat, umat maupun peradaban yang ada. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia. Surat Ali Imran ayat 140. Dalam teori siklus sejarah, Ibnu Khaldun pun menjelaskan adanya siklus atau fase-fase di mana peradaban lahir, tumbuh, berkembang hingga mencapai puncak kejayaan, kemudian mengalami kemunduran hingga akhirnya mengalami keruntuhan sama sekali. Jika kita kembali pada peradaban yang dikenal dalam pemahaman modern sebagai hadharah, Ibnu Khaldun meyakini bahwa sumber kehancuran sebuah peradaban berawal dari 5 hal. Pertama, ketika terjadi ketidakadilan atau kesenjangan antara kaya dan miskin. Yang kedua, merajalelanya penindasan kelompok kuat terhadap kelompok lemah, atau negara kuat menindas negara lemah dan negara lemah harus mengikutinya. Yang ketiga, runtuhnya moralitas pemimpin negara, ada korupsi, pidana, dan yang lainnya. Keempat, adanya pemimpin tertutup yang tidak mau dikritik dan yang mengkritik akan dihukum. Yang kelima, terjadinya bencana besar atau wabah.
Jika 5 hal itu telah nyata, maka tidak ada satupun peradaban yang selamat dari penyakit semacam itu, tak terkecuali peradaban Islam di masa yang lalu. Dari sinilah nampak solusi dari Ibnu Khaldun, bahwa peradaban Hadharah dengan segala kekuasaan dan kejayaannya wajib diatur dan dilandasi oleh syariah Allah secara terus-menerus. Kerangka sejarah Ibnu Khaldun inilah yang berujung pada keharusan bermoral, beradab, dan menegakkan syariah Allah dalam tata kelola Hadharah atau sebuah peradaban.